Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arnel Rekan Maja, NRP 2031-2051. Kali ini yang kita bahas yaitu tentang creating function. Dan pembelajaran mendeskripsikan kegunaan function dan membuat store function, memanggil function, menghapus sebuah function, dan juga membedakan antara procedure dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PL atau SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak membuat sebuah fungsi yaitu create or replace function name, parameter seperti di gambar. PL atau SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi, kita lihat ada code to create function file.sql, kemudian load and execute file.sql, kemudian compile, dan fungsinya akan terbuat. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Contoh, kita lihat di gambar salary.sql, get or replace function, get salary. Dan itu mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL atau SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Kemudian eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi. Contoh, call environment get self function. Load dan jalankan file get salary.sql untuk membuat fungsi. Lihat print salary 2800 yang ditampilkan di sini. Kemudian manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam clause-aware untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Dilihat sini. Create or replace function text the value in number, return number is bla 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 seperti ini. Dan hasilnya kita lihat employee ID, last name, salary dengan text. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus pertama membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Hanya menerima in parameter. Menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di return merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PSQL yang spesifik. Batasan fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Kita lihat sini.
function create update employee sheet. Kita dilihat sini error at line 1 bahwa employee is mutating, trigger function may not see, tidak dilihat. Jika line 4 ada error, kemudian menghapus fungsi penyimpanan. Sintaksnya drop function kasih function name, contoh drop function get sal. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Pertama itu calling environment procedure in parameter, out parameter, in out parameter. Calling environment function in parameter, declare, begin, exception, end. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL, sementara fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return clause pada header. Fungsi harus ada return clause di bagian header. Boleh tidak ada satu atau banyak value pada prosedur, sementara pada fungsi harus mengembalikan satu value. Pada prosedur boleh deklarasi return statement sementara fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Yang pertama itu meningkatkan kinerja. Kedua, mudah dalam maintenance atau perbaikan. Ketiga, meningkatkan keamanan dan integritas data. Yang keempat, meningkatkan kejelasan kode. Pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang merupakan return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran pada materi ini terdiri dari beberapa topik ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi. Untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement. Untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal pertama, buat fungsi fn monhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai kerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Nah, itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam hire select untuk menampilkan semua data karyawan, hire date dan monhire data employee. Contoh tabel. Jawabannya lihat di sini. Nah, kita membuat function create application function monhire, dan kita return varchar 2 is hujan like Januari maka Januari, jika bukan Januari maka bukan Januari. Dan soal nomor 2, buat fungsi fn info yang menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan yang pertama untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 50%. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama dan info dari tabel employees. Lihat jawabannya. Membuat sebuah fungsi dan varchar. Untuk tes hasilnya silakan ketik perintah berikut ini. Select employee ID, last name, department ID, fn info, employee ID, info from employees. Nah, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.